hormat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta Ibu Dewi Gubernur Bali Pak Dr. Insinyur Wayan Koster, Master Management. Sahabat saya, Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat, M.Pus PSI. Sahabat saya, narasumber harus membuat keberpihakan, terutama dengan memanggil beberapa platform yang sekarang beroperasi di tanah air kita, di antaranya Lazada, kemudian hadir secara dalam jaringan yang sama-sama kita muliakan Gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini kita berada di Gedung Wiswa Sabah, Renon Denpasar, di acara Stadium Jenderal 3 Bishop Universitas Terbuka bersama Ketua MPR RI Republik Indonesia. Universitas Terbuka hari ini mengadakan seminar mengenai UMKM, bagaimana perkembangan dan kehidupan UMKM ke depan. Sahabat dunia, silakan menyaksikan. Jam 11 Bapak harus jalan. Gubernur Provinsi Bali Bapak Iwan Koster, Rektor FMK Bapak Ojat, dan seluruh mahasiswa saya sandiaga Salahuddin dari Bangsa sebelumnya akan memberikan kembali. Akhir kata, semoga kami memberikan inspirasi dan motivasi generasi muda terkait kewirausahaan dan UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat menjadi pemenang di kancah nasional maupun global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Di era global. Kali ini kita akan ikuti bersama talk show yang telah menghadirkan para narasumber. Bagaimana mendukung itu, membangun Indonesia jaya melalui Bali. Tapi tentunya kita ingin bisa dengan Bapak Menteri. Jangan melakukan hasil di mana yang acaranya. karena kawan di DPR, tapi beda partai. Saya PD Perjuangan, beliau Golkar. Tapi hatinya sama gitu. Dan beliau ini dan waktu saya akan maju gubernur, pembicara Pak pertama waktu orasinya di Sunda, sekarang diundang lagi. Berarti ekosistem ekonomi di Bali sehingga bisa menjadi kuat untuk menopang perekonomian Bali. Orang Bali itu sedikit bicara orangnya kalau pengacara kan harus berani-berani. Nah, simple, segitu aja, gitu. Dia polos, jadi nggak bisa dia. Kalau pengacara orang Bali pasti tidak ada yang sampai ke forum nasional, jadi dia pasti lokalan aja. Ketersediaan air untuk mendukung ekosistem perekonomian masyarakat Bali secara keseluruhan. Saya kira IKM Kontras itu akan menjadikan sebagai unsur utama menggerakkan perekonomian rakyat Bali. Nah, Pak Haji Kisah nanti ngomong, kami inginkan agar Bali ini bisa bersaing secara global. Ekonomi kreatifnya, mulai dari lukisan, patung, pengrajin-pengrajin, perak, dan seterusnya, ini adalah kekuatan Bali. Nah, daerah-daerah lain juga memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat spesifik, misalnya Dayak, Kalimantan, Papua, dengan karakteristik yang berbeda, tapi memiliki daya tarik juga bagi asing juga cukup kuat. Tidak ada pemasukan, tidak ada income, cash flow keluar terus. Bahkan setiap bulan itu kita cash flow 1,5 pulang kampung ke Bali Utara.
Di situ saya memutuskan artinya dengan daripada saya di rumah dia ribut sama anak sama istri, nggak ada kerjaan, diam di rumah. Akhirnya saya memutuskan pulang kampung dan di situ saya mencoba menanam kacang. Nah kebetulan lokasi yang lokasi lahan saya itu memang cocok untuk buat kacang. Kalau menanam kacang itu harus lokasi lahannya harus berpasir. Yang 50% lagi saya coba-coba memproduksi namanya kacang kapri. Karena waktu pertama sebelum pandemi saya sempat melihat Pak Presiden melihat PKJ kita bagus. Kalau bisa buat lebih bagus lagi seperti Jepang. Nah saya buatlah PKJ namanya kacang kaji. Untuk ada yang setnya sudah pulang. Nah kalaupun dia masih buka dia tidak berani memproduksi banyak Pak, karena ada rasa takut. Nah di situ saya selalu undang supaya UMKM saya selalu undang Bapak dan Ibu, saya kasih kesempatan membuat 2 varian setiap UMKM. Kalau tidak berinovasi, kapan lagi bisa berkembang? Dan bahkan Pak, kita membawahi 365 UMKM dan 1 Desember ini kita akan mengadakan kurplasar seluruh Indonesia Pak, untuk menerima bantuan dan diadakan di Bali itu di Krishna Diana. Dan yang menyerahkan nanti Bapak Menteri UMKM Bapak Pendek. Dan UMKM saya kemarin sudah dapat bantuan dari koperasi saya dapat 5M dan termasuk juga UMKM kita kurang lebih 5 miliar. Dan sudah diserahkan langsung Pak, 2 miliar. Dan saya lanjutkan atas perkataan Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan tersebut. Dan ini muncul sekali dan dari paparan dan juga ulasan Bapak tadi sudah memberikan hal-hal yang sangat memberikan. Bali sudah punya modal semuanya. Saya di sini mengiyakan ya Bapak. Dari modal-modal yang kita punya, mulai dari modal tadi saya spirit Bali punya. Dan ini modal sosial berarti norma, norma yang ada di masyarakat Bali kita punya untuk itu. Kemudian pertemanan di sebar-sebarkan ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan juga Pak Haji, yang terakhir Pak Haji juga akan ada bahwa kepercayaan. Nah 3 hal ini modal sosial. Dan ternyata memang dari 3 hal ini menjadi kunci sukses dari semua UMKM. Dan dari situasi suatu krisis yang kita jadi ini modal yang luar biasa untuk bisa menggerakkan, saya kira berpartisipasi menggerakkan ekonomi. Selama ini kan kita lihat tidak menyatu ya, tidak terintegrasi, jadi gerakan sendiri-sendiri. Nah kalau seandainya kita gerakkan bersama, terintegrasi, saya kira ini akan menjadi kekuatan. Jadi dari kolaborasi, kalau ini sinergi apa? Ya. Kemudian community. Pada saat pandemi kan semua orang berjualan lewat marketplace ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Agus Santosa selaku salah satu dosen dari Universitas Terbuka. Pertanyaan saya, mengapa UMKM dapat dikatakan mampu menghadapi persaingan global khususnya di pasca pandemi ini? Kebetulan dari Bapak sumber membicarakan UMKM. Bagaimana strategi dalam mengembangkan bisnis bagi anak muda? Program studi hukum, mohon maaf hari ini saya tidak pakai yang di yellow custom. Bicara tentang hal tersebut, membedah upaya UMKM dalam strategi pasar global. Nah, ada yang pertama adalah quality product. Rumah ibu sempat bikin goreng-gorengan atau kamu bikin gorengan, bikin pisang goreng, bawa kantor, jual, pasti ada yang beli, betul? Kurang tahu, belum nyoba. Nah, kalau males, mampir kantor Aji, bawa makanan yang sana, jual dengan ambil laba sedikit, itu bisa dilakukan. Kebutuhan rumah tangga, pasangan muda biasanya banyak, tapi uang tidak ada, bayarnya biasanya habis gajian. Artinya kalau mau buat sesuatu harus percaya diri, percaya dengan hati, pilih itu kuat. Yang adik-adik buat pasti akan jalan. Makanya semakin minta pendapat semakin kacau pikiran saya, karena saya terbukti. Begitu saya membangun Krishna pertama, saya bilang sama istri saya, Pak Gubernur, Bu, kita bangun Krishna pertama yuk, ayo. Setuju istri saya. Kita mampu menyediakan kurikulum
yang dapat memberikan atau mendorong mahasiswa agar terbina sikap mental kewirausahaan yang harus mereka miliki. Nah, itu adalah kewajiban utama kita, bagaimana supaya konten, materi, semua hal gitu kan yang kita sediakan dalam kurikulum itu bisa mendorong mahasiswa agar dia memiliki sikap mental kewirausahaan. Dan yang kedua adalah modal. Modal bukan hanya terbatas dengan uang, kita juga modal-modal ini tadi ada modal sosial, networking gitu kan, senang bergaul. Ini menjadi sangat penting. Kalau seandainya ekosistem ini berintegrasi, bekerjasama dengan kemitraan, saya yakin UMKM kita akan tumbuh dengan baik. Saya ingin menekankan bahwa peran akademisi dalam hal ini universitas ya, saya kira kalau Pak Gubernur nanti memberikan kesempatan kepada kami akan libatkan mahasiswa untuk mendampingi. Gitu loh Pak, karena ketulusan, kejujuran, kemudian perhatian, tapi ada boneknya gitu. Oh ada boneknya, nah itu perlu kita saya cuma menegaskan aja, yang paling penting kalau mau berusaha harus optimis, jangan pernah pesimis. Ya, dan jangan pernah, satu harus optimis, jangan pesimis. Kedua, jangan pernah menilai orang dari jeleknya dia. Jangan pernah berpikir negatif sama orang. Selalu berpikir positif, tapi punya strategi. Disitulah rezeki datang. Dan saya satu-satunya pengusaha Bali yang setiap tahun mengajak anak-anak panti asuhan sebalik nonton bioskop adalah saya sebelum pandemi. Itu setiap tahun kita ajak kurang lebih 1.000 orang. Setiap tahun. Kita semua, kita sadar betul bahwa saat ini kita sedang memasuki era baru. Kita sedang memasuki suatu tahapan baru di mana pada saat ini didorong oleh revolusi industri 4.0 ada tuntutan yang harus kita penuhi bahwa untuk bisa hidup di era di masa depan adalah kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wisatawan mancanegara datang dari berbagai negara. Kebijakan suatu negara tidak bisa diintervensi penuh. Dia merupakan domain dari kebijakan pemimpin negara setempat, gitu. Dan pariwisata ini sangat rentan terhadap masalah keamanan, masalah bencana alam, dan juga kebijakan negara luar. Karena itu pariwisata jangan lagi dijadikan sebagai sumber ketergantungan yang utama. Digitalisasi, pandemi, resesi, itu sebenarnya kalau dari Mas Adi juga modal sosial yang diceritakan oleh Pak Adi dan strategi pentahelix yang disampaikan oleh Pak Agus, sebenarnya itu sangat tergantung oleh cara kita merespons. Sehingga tadi dengan sangat berani saya buat penggaris bawahan dari Pak Gubernur, menurut beliau berkah sebenarnya ini pandemi. Jadi gara-gara itu kita itu menjadi tahu di mana hebatnya kita. Karena selama ini jangan-jangan memang tidak tahu. Rekan media kami persilakan untuk mengabadikan momen baik ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran. Sahabat dunia, itu tadi seminar mengenai kemajuan UMKM. Banyak hal yang mesti kita pelajari, memulai bisnis dari hal-hal yang sederhana, berkembang menjadi hal-hal yang fantastis. Renungkan, amati, tiru, dan laksanakan. Itu tadi sebuah informasi yang sahabat dunia bisa pelajari sama-sama. Salam sehat, berbahagialah.